Sobat Tani, ikuti terus obrolan saya dengan Kepala BSIP Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Awaludin Hipi. Yuk, kita ikuti. Ini UPBS kita, Pak ya. Ini yang apa namanya? Tangan pangan ya, padi Pak ya. Padi, tadi peternakan, UPBS bibit peternakan ya. Iya, ayam ini. Wah, ini lantai jemurnya juga jadi luar biasa ini. Buat tenis juga, Pak. Ini Sobat Tani, lihat di sebelah sana, ini lagi jemur ini apa benih yang diproduksi ya Pak ya? Iya, cakrabuana ini Pak. Iya. Ini cakrabuana. Nah, ini cakrabuana yang memang genjah ya Pak ya. Ini 90 hari Pak ya. Mitigasi El Nino ini. Ya, untuk mitigasi El Nino. Ya. Ini berapa hari Pak? 90 hari ya? Enggak. 102 hari kalau sejak sejak apa? Tapi kalau di deskripsinya 104 hari. Tapi di sini dipanen 2 hari lebih dulu. Oh gitu. 102 hari dulu. Itu pun di daerah Lombok Barat yang punya hujan yang lumayan. Saya bilang, apalagi kalau itu di Pulau Sumbawa. Kalau dipanen di Sumbawa mungkin 100 hari sudah. Ini Sobat Tani ada jagung. Yang ini sekarang Pak Menteri ya menggenjot jagung dan padi sebagai prioritas untuk pangan ini Pak ya. Ya. Luar biasa. Ini NASA 29. NASA 29. Jadi ini adalah lokasi UPBS, unit pengelola benih sumber khususnya padi. Ini teman-teman bisa lihat ini produksi yang dihasilkan oleh UPBS BSIP NTB. Agro standar, Pak. Ini udah agro standar. Sobat Tani, ini luar biasa. Pak Dr. Awal sudah dengan timnya menyiapkan ini, dan memang kalau kita bilang mana UPBS-nya sebagai apa? Ini buktinya. Ini buktinya nyata loh yang dihasilkan oleh BSIP. Jadi teman-teman jangan takut. Tusinya apa? Ini BSIP sudah menghasilkan ini. Ya. Oke, sudah jalan. Luar biasa ini. Oh, itu buat ini apa? Budidaya buat kecambah ini. Oke, yang untuk kecambah Pak ya. Kecambah. Bisa jagung, bisa kedelai. Oh, ini buat jagung bisa, kedelai juga bisa. Kalau padi juga ada. Padi juga ada. Sudah dicop. Apa namanya Pak? Germinator. Germinator. Ya, germinator. Nah, ini modelnya IPB ini. Oke. Yang ada dalam lagi. Ya. Ini yang kita sudah siapkan juga. Iya. Kita mulai, saya bilang konsep LS Formula. Ya, makanya ini udah bisa nih Pak. Harus bisa. Harus bisa karena sistemnya ini udah jalan di sini, sehingga kalau untuk menuju akreditasi atau menjadi penilaian kesesuaian itu sudah siap ini. Dan mereka memang tinggal pelatihan tadi Pak, PPC-nya, terus auditornya, kemudian audit internalnya kan. Kita sudah kirim ya. Ada beberapa yang udah lagi yang akan kita. Balai Besar Penerapan udah melakukan pelatihan Pak ya? Udah. Iya, itu yang kita minta nanti untuk bisa kita lakukan pelatihan. Oke. Ya, kalau ini air saya. Oke. Wah, ini luar biasa. Wah, Pak Awal, kita ada di tempat ini tadi ya. Habis ngobrolin di kandang ayam KUB, Sensi, kemudian kita juga tadi jalan ngomongin Vanili. Pak Awal, untuk menyikapi tugas dan fungsi yang Pak Awal, saya lihat KUB Pak Awal dengan timnya itu bagaimana menyiapkan DOC, kemudian Vanil ini yang perkebunan juga, belum hortikultura. Ini menyiapkan SDM ini seperti apa? BSIP yang dulu BPTP kan berkurang nih Pak Awal, ke peneliti yang pindah ke kantor sebelah. Tentunya apa sikap Pak Awal sebagai pimpinan atau kepala balai sini bagaimana menyikapi ini dan harus memperkuat tentunya BSIP NTB. Oke. Baik. Terima kasih. Sebelumnya memang pada saat itu memang kita ada beberapa perpindahan. Untuk penyiapan kantor BSIP Nusa Tenggara Barat tentunya kita menyiapkan fungsionalnya juga. Betul. Yang penting ini ya. Baru yang pertama kita melihat kalau BSIP fungsional utamanya adalah ASTA. Analis standarisasi yang menyiapkan bagaimana sih mengenai draft RSNI, kemudian untuk penerapan dan pengujian, dan sekaligus untuk diseminasinya. Ini yang perlu kita pikirkan ini di BSIP. Itu yang bagaimana Pak Awal menyikapi itu? Kita siapkan
Ada beberapa fungsional yang memang kita sudah siapkan. Yang pertama memang fungsional utamanya adalah asta. Ada ya di sini Pak ya? Asta kita punya 9 orang. Wow, 9 orang Sobat Tani. Luar biasa ini BSIP NTB. Dan semuanya tentu kita melihat mana prioritas komoditas yang harus kita mulai bahas di BSIP ini. Ya. Mulai dengan perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, sampai dengan peternakan. Kita mulai siapkan, dan mana yang prioritas yang harus kita duluan dorong Pak ya. Kemudian selain asta, kita juga ada fungsional pendukung, ada PMHP. PMHP. Ada juga di sini pengawas mutu hasil pertanian. Ada 2 orang. Wow, 2 orang Sobat Tani ya. Dan mereka memang yang bertugas di laboratorium. Iya. Yang PMHP. Karena dia memang bagaimana mutu hasil pertanian itu Pak ya. Hasil pertanian, dan kemudian dia melihat itu secara di laboratorium juga mereka memperhatikan itu. Kemudian ada juga POPT. Wah ada juga. Wah keren. Pengganggu tanaman. Ada di sini, ada 3 orang kita. Tuh. Ada 3 orang. Yang dari peneliti kemarin. Ada yang ke POPT ya? Luar biasa. Lengkap itu. Ada asta, ada PPMHP, dan POPT. Apalagi Pak? Ada lagi pengawas bibit tanaman. PBT. Wah, ada 2 orang di sini. Ini lengkap banget Pak. Lengkap banget mereka. Tadinya mereka tercatat di teknik silit kaya langsung sekarang pindah ke itu. PBT. Wah, keren. Nah, PBT harus ada karena kita melihat kalau kita menyiapkan apa yang namanya LS Pro harus ada PBT-nya. PBT dan karena ada petugas pengambil contoh itu Pak ya. Sehingga harus ada yang orang teknis seperti itu. Wah, luar biasa. Ya. Tadi itu kemudian ada lagi itu yang analis prasarana dan sarana. Analis PSP, PSP. Wah, ada juga ya? Ada. Yang kita menyiapkan, dan memang selama ini yang masuk ke analis prasarana dan sarana ini itu yang melihat apa peralatan yang kita butuhkan di sini. Wow. Baru-baru kita mengadakan peralatan yang ada di laboratorium, baik itu laboratorium yang tadi, laboratorium pengujian di sana, dan ini penyiapan laboratorium benih. Sudah ada peralatannya. Laboratoriumnya sementara kita bangun di belakang itu sudah kita siapkan. PSP-nya ada berapa orang Pak? Barusan 1 orang. 1 orang ya, Tadinya memang kita siapkan ada 3 orang. Ya. Yang akan. Ini pengkadra udah Bapak siapkan ya, di kado terus Pak ya. Siapa yang? Ya. Terus adalah. Kami ingin bahwa ini nantinya perlu ada pelatihan khusus. Ya. Tentunya untuk mendukung itu Pak ya. SDM tadi ya. Ya, itu mendukung semuanya. Iya. Karena kita kalau melihat ada fasilitas dan dana untuk pelatihan itu, kami akan segera untuk itu. Dan ini tentunya penyuluh yang sudah eksis Pak ya. Eksis. Kalau penyuluh memang di sini banyak Pak ya. Iya, ada 21 orang. Wow. Bahkan ada dari penyuluh ini yang masih muda, jenjang fungsionalnya masih muda, maupun ada yang masuk pertama. Mereka sudah mulai melihat fungsional mana yang akan bisa untuk mendukung lagi. Artinya tidak semua harus, karena komposisi penyebaran jumlah fungsional dari masing-masing itu juga harus saling lengkap Pak ya. Kalau terlalu banyak seperti penyuluh, kan sekarang fungsional enak Pak ya, bisa pindah kemana. Dan kebenaran kalau BSIP NTB ini misalnya membutuhkan PSP-nya sekian orang, ya teman-teman penyuluh siap kalau emang. Dan itu saya rasa bagus Pak. Artinya kekuatan. Tentunya walaupun kualitasnya juga dijaga Pak sih Pak. Tadi pelatihan yang Pak awal siapkan ya. Dan itu selalu kita pantau juga supaya dalam pengisian sasaran kinerja pegawai apa semua itu harus sampai dan betul-betul kita melihat satu persatu. Pak, ini kita barusan BSIP baru 1 tahun dan itu kita akan memadu. Akan lebih cepat lagi nih. Ya. Wow, ini. Karena bukan masuk umur muda kemudian. Tidak, semuanya sudah jelas. Dari pusat standarisasi sudah harus lari juga lah kalau lari semua. Balai besar sudah lari.
Wah, ini keren banget Pak Awal. Iya, Nah, itu. kalau para sarana prasarananya Pak Awal yang dulu ex BPTP, yang sekarang jadi BSIP, apa yang termanfaatkan dan malah sekarang menjadi utama untuk kelangsungan atau mendukung tusinya BSIP NTB? Iya. Yang kita lihat sekarang memang banyak yang akan mendukung nanti untuk tusinya BSIP ini. Satu itu laboratorium pengujian. Itu keren banget. Di sini ada Pak ya? Laboratorium pengujian, bahkan kita sekarang ini sudah terakreditasi sejak 2008. Sudah terakreditasi? Sejak tahun 2008, Pak. Wow. Gitu. BSIP kita. Dan ini kemarin 2022 reakreditasi. Nah, yang baru lagi nih, Iya. Sudah semua, dan itu ada 93 parameter yang ada di dalam. 93 parameter. Yang sudah memang terpenuhi Pak ya? Terpenuhi di dalamnya. Yang kita akreditasi ada 93. Dan bahkan masih kita melihat lagi apa yang akan dibutuhkan, kita akan masukkan lagi parameter itu. Oke. Kita tambahin lagi parameter itu. Supaya ruang lingkupnya banyak Pak ya, dan bisa dari segi pelayanan, kemudian pelayanan masyarakat untuk pengujian apapun bisa. Terutama nanti untuk mutu-mutu ada kualitas dari produk yang kita siapkan. Apakah itu produk yang untuk menyiapkan menjadi ekspor, produk ekspor, maupun yang dikonsumsi secara domestik. Itu tentunya masih terus ini keren banget. Kita uji. Saya kemarin ke beberapa BSIP yang di daerah, ada yang sudah punya, ada yang belum. Ini termasuk NTB ini luar biasa. Kalau misalnya nanti Pak Awal bisa menjadi lembaga penilaian kesesuaian menjadi LSPro, bisa di sini. LSPro. Itu yang kami mulai siapkan. Wah, insya Allah 2024 kami sudah harus punya. Pak, ini Sobat Tani ini luar biasa nih, BSIP NTB sudah mengarah ke sana, dan ternyata sistemnya udah jalan sebetulnya Pak ya. Kita sudah karena orang datang untuk menguji, kemudian apa kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan, terutama pelaku usaha Pak ya. Yang luar biasa, ada 93 parameter ya, ruang lingkupnya juga sudah terakreditasi semenjak 2008. Sudah banyak. Wah, ini keren banget Pak Awal. Ini terus akan kita lanjutkan, kayak itu pendukung utama kita begitu BSIP itu ada. Pak Awal, kalau tadi SDM sudah jelas-jelas lah lengkap ini. Karena ada beberapa BSIP yang belum punya ASTA. Ini udah ada 5 orang, bahkan 9 Pak ya. Bahkan 9 orang yang itu betul-betul menjadi priority untuk mendukung tugas dan fungsinya BSIP. Karena kita arah ke standarisasi. Bahwa kemudian tadi komoditi peternakan yang luar biasa. Sobat Tani, di sini saya nggak nyangka kalau BSIP NTB ini begitu lengkapnya, baik dari fungsionalnya, kemudian nanti tadi saya keliling dengan Pak Awal ini, ada peternakan, ini aja masih bunyi-bunyi ayamnya masih terdengar ya, dan ini luar biasa. Kemudian di komoditi perkebunan, vanili. Kemudian kalau tanaman pangan apa Pak? Tanaman pangan kita banyak Pak ya. Mendukung dulu untuk yang seluruh Indonesia dulu, yang domestik, supaya untuk mengurangi impor tadi. Contohnya padi kita mendukung dengan menyiapkan benih-benih yang ada di sini. Wow, juga menyiapkan benih loh di sini, Sobat Tani. Kalau untuk mitigasi El Nino, kami menyiapkan varietas padi yang tahan kekeringan. Genjah ya. Jadi genjah umurnya pendek Pak ya. Sangat genjah. Wah. Tahan kering. Tahan kering juga. Ada varietas Cakrabuana. Kemudian ada Pajajaran. Ada Pajajaran. Nah, ini yang kami sudah siapkan. Jadi ketika kita El Nino, kita siap juga dengan padi yang seperti ini Pak ya. Apalagi sekarang menteri kita yang baru Pak. Wah, ini genjot ke padi dan jagung Pak ya. Kemudian ada varietas padi yang bisa untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Contoh Impari 48. Luar biasa. Wow. Sangat bagus, dan ini beras-beras yang dihasilkan oleh padi Impari 48 ini premium Pak. Wow. Gabahnya panjang dan itu produktivitasnya tinggi. Dan itu disukai Pak sini? Disukai, betul. Rasa nasinya enak. Pulen enak. Kalau padi memang dari dulu NTB
memang termasuk ini Pak ya, penghasil yang luar biasa juga Pak ya. Iya, luar biasa. Ya. Wah tadi talang pangan sudah, tentunya yang kita fokus sekarang padi ya. Kemudian jagung juga. Jagung. Oh jagung iya. Saya dulu pernah ke Pototano Pak, itu masih jagung, sentra jagung itu masih. Sentra jagung. Wah luar biasa Sobat Tani. Saya pernah ke Pototano, yaitu bagian dari pulau ini Pak ya, karena nyebrang waktu itu, di sana juga jagung. Dan luar biasa. Itu alhamdulillah memang NTB kita sangat peningkatan produktivitas, kemudian produksi di gabah padi di NTB sangat tinggi. Oh gitu ya Pak? Sangat tinggi. Wah. Jadi kita itu tidak membutuhkan yang namanya beras impor itu Pak. NTB tidak membutuhkan. Iya, memang di sini luar biasa. Saya keliling aja. Wah ini beras. Bahkan NTB ini mensuplai. Makasih Mbak. Makasih. Ya. Mensuplai beras ke NTT, ke Bali. NTT juga di sebelah sini. Bali. Ya, ke Bali. Pasar. Ada sebagian yang ke Surabaya. Wow. Dari sini juga. Ini memang ini luar biasa. Saya beruntung sekali bisa main sini. Tadi, iya. Itu hanya untuk Oktober kemarin saja. Kita ini melihatnya dengan melihat petanaman yang ada di seluruh NTB ini, kita sekarang menggunakan siskrop. Siskrop. Jadi pakai. Kita bisa ngelihat Pak ya. Bisa melihat. Bagaimana pertumbuhan padi ya. Sobat Tani, siskrop itu adalah sistem bagaimana tanaman padi khususnya bisa lihat menggunakan internet Pak ya. Ada kameranya di sana, ada CCTV-nya, bagaimana pertumbuhan padi di satu daerah itu Pak. Jadi kita dengan siskrop yang sudah digunakan, BSIP sudah memasang itu, nanti sudah menggunakan satelit Sentinel-1. Wow, sangat luar biasa. Dan menurut ini bisa dia pantau yang 10 kali 10 meter persegi. Luasannya itu saja bisa dipantau. Saya bilang kalau bisa memantau yang 100 meter persegi, tikus yang lewat di situ kelihatan. Keren banget. Ini udah berbasis IoT loh ya. Wow, ini keren sekali. Talang pangan luar biasa. Ini ada sistem, ada siskrop itu ya, sistem informasi tentang bagaimana tanaman padi yang ada di daerah. Iya, dan itu sudah disosialisasikan oleh Kepala Badan Standarisasi. Iya. Kepala BSIP Pak ya. Iya, Kepala BSIP sudah mensosialisasikan itu dan kita ikuti itu. Dan kita sekarang pantau setiap bulan. Wow. Jadi setiap fase itu kelihatan jelas berapa yang mau dipanen, berapa hektar yang baru ditanam, itu semua. Wah ini menarik banget ini Pak. Dan ini saya sudah sosialisasikan ke Dinas Pertanian Provinsi, orang daerah juga Pak ya. Teman-teman setiap kabupaten ya Pak ya. Penyuluh juga. Penyuluh saya sosialisasikan. Ini kalian pakai lihat untuk prediksi sementara luas yang ada. Itu hanya bisa dilihat dari handphone Pak ya? Dari handphone bisa dan bisa. Alhamdulillah. Itu. Dan semuanya bisa dipantau. Gitu. Luar biasa ini siskrop kita ini. Wah ini keunggulan kita juga nih. BSIP, Badan Standarisasi Instrumen. Namanya instrumen ini termasuk siskrop ini termasuk instrumen yang menggunakan berbasis IoT Pak ya, Internet of Things. Wah, Pak sekarang kalau saya melihat itu BSIP NTB luar biasa siap nih Pak, dalam arti bagaimana kita melayani dengan masyarakat dan semuanya.